Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing, yaitu dapat kiriman servisan dari salah satu sahabat subscriber yang lumayan jauh, yaitu dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, teman-teman. Oke, kita akan coba untuk unboxing dulu untuk melihat kondisi handphone yang dikirim untuk minta bantuan di servis, teman-teman. Oke, ini adalah unit handphonenya beserta dibawakan sama dashboardnya ya teman-teman, yaitu Samsung Tab A8. Kita coba untuk koreksi dulu di bagian infonya. Jadi untuk yang dikirim ini sebuah handphone Samsung Tab dan beserta dashboardnya. Kita coba untuk cek dulu kerusakannya, yaitu beliau saat sebelum mengirim unit handphone ini, beliau sempat yaitu konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan Samsung Tab A8 ini dengan kondisi touchscreen-nya tidak bisa berfungsi, teman-teman. Untuk di bagian touchscreen, apabila kita menggunakan pen itu bisa berfungsi, namun untuk kita sentuh menggunakan jari itu tidak bisa, teman-teman. Seperti inilah kondisinya. Untuk di bagian atas saya geserkan itu masih bisa, namun di bagian bawah sama sekali tidak bisa disentuh. Hanya bisa disentuh menggunakan pen saja, teman-teman. Tanpa pen kita sentuh menggunakan jari tidak bisa berfungsi. Jadi hanya bisa menggunakan pen saja, teman-teman. Untuk saya matikan sedikit kesulitan karena di bagian touchscreen itu sedikit error, teman-teman. Oke, langsung saja kita coba untuk mengerjakannya, yaitu kita bongkar dulu di bagian SIM tray. Oke, kita lepas SIM tray dan kita akan membuka di bagian backdoornya. Untuk membuka di bagian backdoor ini cukup lumayan sulit dan cukup lumayan lama karena harus ekstra hati-hati, teman-teman. Dan juga untuk di bagian tutup belakang ini atau backdoornya itu sangat rapat sekali. Oke, kita tetap harus ekstra pelan-pelan untuk membukanya agar LCD-nya tidak cacat dan juga bagian spare part yang ada di bagian dalam itu tidak ikut rusak, teman-teman. Jika sudah mendapatkan celah seperti ini, kita pelan-pelan untuk membukanya. Oke, jika masih kesulitan, kalian bisa menggunakan alat bantu sejenisnya untuk membuka backdoor ya, teman-teman. Oke, ini adalah kondisinya setelah saya bongkar di bagian infonya. Karena saya menggunakan manual, yaitu dengan ujung kuku jempol, sedikit lumayan sakit, teman-teman, karena sangat sulit untuk membukanya. Di bagian ini kita lepas dulu di bagian yaitu fleksibel soket baterai. Sengaja saya lepas soket fleksibel touchscreen dan ada bagian IC touchscreen yang saya tunjuk tadi. Kita lepas untuk soket fleksibel touchscreen dan kita coba untuk pasang kembali dan kita tes ulang. Jadi ini langkah awal sebelum kita mengganti touchscreen ya, teman-teman. Ternyata masih saja responnya saya geserkan itu tidak bisa berfungsi dengan normal, teman-teman. Jadi touchscreen-nya tetap saja error. Langsung saja kita coba untuk membuka handphonenya. Kita lepas skrupnya dan kita lepas satu persatu di bagian fleksibelnya. Oke, kita angkat untuk mesinnya, kita simpan dulu. Dan di bagian ini sengaja saya melindungi di bagian soket fleksibel baterai dan juga fleksibel lainnya untuk melindungi di bagian fleksibelnya agar tidak robek. Di bagian ini saya siapkan yaitu minyak kayu putih yang tujuannya untuk mempermudah membongkar LCD dari frame. Kita panasi dulu menggunakan blower dan bisa menggunakan alat separator. Kita cari celah seperti ini dan kita gunakan mika tipis dan lentur untuk memisahkan LCD dari framenya. Dengan tetap ekstra hati-hati, kita angkat pelan-pelan LCD-nya. Oke, kita cek ulang apakah ada yang cacat atau tidak di bagian fleksibelnya. Setelah kita bongkar LCD dari framenya, kita lepas dulu untuk di bagian fleksibel mainboard pada LCD.
Seperti ini kondisi fleksibel mainboard LCD nya kita lepas dulu dan kita panasi menggunakan alat separator yang tujuannya untuk memisah kaca touchscreen nya atau memisah touchscreen dari LCD nya. Untuk kawatnya saya menggunakan 0,03 teman-teman. Ini kawatnya ukuran sangat kecil dan tipis sekali, jadi mudah putus teman-teman. Untuk di bagian ini saya memisahkan touchscreen nya itu putus beberapa kali dan juga menyebabkan di bagian LCD ini saat kita memisahkan itu sedikit bergerak ya teman-teman, karena untuk touchscreen dari bawaan ini yang original itu sangat licin, apalagi kita menggunakan alat separator yang kecil seperti ini paling mentok itu 7 in ya harusnya teman-teman untuk separator yang saya gunakan, namun saya pakai di handphone ini, tablet ini dengan ukuran 8 in. Alhamdulillah bisa terpisah untuk touchscreen-nya, karena saya memanfaatkan di bagian bawah itu saya tatakin touchscreen-nya ke bagian alat separator agar tidak mudah lari. Setelah kita pisah touchscreen-nya masih ada sisa lem seperti ini, kita harus memisah atau membuang sisa lemnya. Oke, untuk sisa lem yang ada di bagian LCD sudah kita bersihkan, dan langkah selanjutnya kita coba untuk membersihkan sisa-sisa lem yang masih lengket ya teman-teman. Untuk membersihkan sisa lemnya saya menggunakan seperti biasa, yaitu cairan pertamax sama tisu kering biasa. Kita teteskan untuk cairannya ke tisunya dulu, baru kita usap secara merata di bagian LCD. Oke, setelah kita bersihkan sisa lemnya agar tidak lengket, selanjutnya kita bersihkan di bagian sisa lem yang terdapat di bagian frame, sekaligus untuk menghilangkan yaitu noda cairan yang lengket di bagian frame karena kita menggunakan cairan minyak kayu putih. Oke, langkah selanjutnya ini adalah tahap untuk pengetesan LCD beserta untuk kita mengetes touchscreen yang baru ya teman-teman. Jadi setelah kita memisahkan kaca touchscreen atau memisahkan touchscreen-nya, sudah kita bersihkan LCD dari sisa lemnya, selanjutnya kita langkah untuk pengetesan dan juga kita tes uji coba untuk touchscreen yang baru. Sebelum kita tes, kita bandingkan dulu untuk touchscreen dari bawaan beserta touchscreen yang baru. Ternyata berbeda ya teman-teman. Untuk fleksibelnya itu sama, namun untuk di bagian jalur touchscreen pada kaca touchscreen-nya itu sangat berbeda sama yang original dibanding touchscreen yang saya gunakan ini. Oke, di tahap ini saya buang di bagian plastiknya untuk mempermudah yaitu pemasangan fleksibel touchscreen ke bagian handphonenya. Selanjutnya tinggal kita pasang mesin, yaitu untuk kita tes uji coba LCD beserta touchscreen yang baru. Oke, kita nyalakan. Apakah LCD ada yang cacat atau tidak setelah kita memisahkan touchscreen-nya beserta kita tes untuk touchscreen yang baru ini layak dipasang atau tidak teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk touchscreen-nya sudah saya geserkan, touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal. Selanjutnya kita tes lebih dalam. Oke, alhamdulillah untuk fungsi touchscreen menggunakan jari maupun menggunakan pen bisa berfungsi dengan sangat normal sekali teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk touchscreen yang baru ini yang saya akan coba ganti atau saya pasang ke handphone ini, saya tes uji coba untuk memaksimalkan touchscreen layak dipasang atau tidak. Dan alhamdulillah LCD masih bersih menggunakan originalnya, dan tinggal kita proses pemasangan atau penggantian touchscreen-nya. Untuk lem OK kering saya menggunakan ukuran 8 in, dan di bagian ini kita lepas plastik yang terdapat di bagian kaca touchscreen-nya. Dan di bagian ini setelah kita tes, otomatis tadi LCD-nya masih kotor ya teman-teman. Kita bersihkan dulu hingga bersih, jangan sampai ada sisa debu maupun kotoran yang terdapat di bagian LCD. Ini tujuannya hasilnya agar bisa rapi dan bersih teman-teman. Selanjutnya kita tinggal pemasangan yaitu lem OK kering. Kita presisikan dulu untuk LCD-nya. Karena menggunakan lem OK kering ukuran 8 in yang sangat pas tanpa ada sisa, jadi untuk memasangnya harus presisi teman-teman. Miring sedikit itu nanti hasilnya bisa jelek, jadi harus
dipresisikan dulu sesuai ukuran LCD-nya. Oke, di tahap ini kita letakkan LCD ke frame sambil kita kasih tatakan di bagian bawah LCD, tujuannya untuk proses pemancingan atau proses pemasangan touchscreen-nya. Oke, tinggal kita proses pemasangan touchscreen. Perhatikan di bagian ini kita presisikan dulu untuk touchscreen ke bagian bawah frame sambil kita tekan halus untuk menempelkan touchscreen ke LCD dan jaga jarak di bagian tangan kiri. Ada jaga jarak di bagian tangan kiri, yaitu untuk mengasih jarak renggang antara touchscreen sama LCD. Dan di bagian belakang kita harus cek dulu sudah presisi atau belum. Jika sudah presisi antara touchscreen dan LCD, tinggal kita proses pemasangan manual seperti ini yang sering saya lakukan tanpa menggunakan mesin alat paper remover ataupun tanpa mesin laminating ya teman-teman. Jadi manual dengan cara menggunakan ujung kuku jempol, yaitu dengan cara kita pijit atau kita urut secara berurutan dari bawah sampai ke atas, dan untuk memijitnya dari kanan ke kiri secara berurutan, yang tujuannya untuk menghindari resiko agar tidak ada gelembung udara yang ketinggalan di tengah LCD. Ini cukup lumayan sulit teman-teman apabila mengerjakan seperti penggantian touchscreen Samsung tablet atau tablet tipe seri lainnya yang ukurannya lebih dari 7 in. Jadi harus ekstra hati-hati untuk proses pemasangannya. Oke, sudah selesai untuk pemasangan atau penggantian touchscreen yang baru. Tinggal kita tes ulang setelah kita selesai memasang atau mengganti touchscreen yang baru. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah tanpa ada gelembung udara di bagian tengah LCD ya teman-teman. Karena untuk proses pemasangan atau penggantian touchscreen itu jauh lebih mudah apabila kalian tanpa menggunakan lem OK kering. Jadi pemasangannya hanya cukup dikasih lem di bagian framenya saja. Tapi untuk hasilnya kalau menurut saya pribadi kurang suka teman-teman. Untuk pengerjaan itu sangat mudah kalau dikasih lem di bagian framenya saja tanpa menggunakan lem OK di bagian tengah layar LCD. Itu jauh lebih mudah, tapi kalau pengerjaan seperti itu saya kurang suka teman-teman, karena pengerjaannya hasilnya kurang maksimal dan kurang rapi, dan juga tidak bisa tahan lama atau kurang awet. Sudah selesai kita rakit, tinggal kita tes ulang touchscreen beserta LCD-nya. Alhamdulillah touchscreen bisa berfungsi dengan sangat normal dan LCD masih menggunakan LCD yang original dari bawaannya. Otomatis kualitas LCD-nya masih bagus dan jernih dibanding penggantian LCD satu set yang KW atau palsu ya teman-teman. Oke, tinggal kita memaksimalkan untuk hasilnya. Kita tes ulang menggunakan pen. Oke, untuk penggunaan pen dan juga penggunaan touchscreen menggunakan jari itu bisa berfungsi dengan 100% normal tanpa ada tersendat-sendat ataupun tidak lemot ya teman-teman. Sangat lancar untuk kita sentuh dan sukses untuk penggantian atau pemasangan touchscreen yang baru. Di bagian ini saya coba untuk melindungi, yaitu di bagian komponen yang terdapat di bagian fleksibel LCD, yang tujuannya agar lebih tahan lama dan awet teman-teman. Apabila suatu saat nanti mungkin beberapa tahun kemudian kepengen penggantian touchscreen lagi, atau ada kecelakaan mungkin touchscreen error lagi kah, atau ada kecelakaan seperti jatuh touchscreennya retak dan masih LCD-nya masih bisa berfungsi, bisa diganti touchscreen-nya saja. Dan untuk pembongkarannya pun lebih aman dan fleksibelnya sudah kita lindungi, otomatis saat pembongkaran pun lebih aman dan bisa tahan lama untuk fleksibel LCD-nya. Oke, setelah kita rakit dan kita proses pemasangan LCD ke frame menggunakan lem seperti biasanya, tinggal kita merakit mesinnya dan kita rakit semua infonya teman-teman. Jadi untuk tahap ini itu belum selesai ya teman-teman. Jadi jangan senang dulu apabila kita sudah sukses proses pemasangan. Jadi sebelum kita serahkan ke beliau, sebelum saya kirim lagi ke Bangka Belitung dan saya maksimalkan untuk pengerjaannya, setelah saya rakit kembali infonya dan menunggu lemnya kering, saya tes uji coba dulu untuk memaksimalkan pengerjaan
apakah LCD dan touchscreen-nya itu benar-benar normal 100% atau tidak sebelum saya kirim kembali ke beliau, yaitu Mas Taufik kalau nggak salah teman-teman. Saya sedikit lupa namanya karena untuk beliau itu lumayan jauh lokasinya, karena di Bangka Belitung Kepulauan sana yang cukup lumayan jauh. Jadi saya terima kasih banyak atas kepercayaannya, sudah jauh-jauh dikirim ke Juwana Pati, Jawa Tengah. Oke, untuk hasilnya seperti ini setelah proses perakitan infonya. Alhamdulillah hasilnya maksimal, tidak ada sisa gelembung, LCD-nya masih bersih dan jernih, beserta pemasangannya rapi ya teman-teman. Kita coba tes ulang di bagian fungsi touchscreen menggunakan jari. Oke, untuk penggunaan jari di bagian touchscreen bisa berfungsi dengan normal, dan untuk kecerahan kontras layar LCD-nya pun bisa berfungsi dengan sangat normal. Oke, kita coba untuk tes ulang memaksimalkan pengerjaan, yaitu dengan cara kita tes touchscreen-nya menggunakan pen. Oke, kita gunakan pen ke seluruh area layar touchscreen, apakah bisa berfungsi dengan normal. Alhamdulillah touchscreen-nya sangat normal sekali teman-teman. Jadi tanpa usah kita mengganti LCD satu set yang KW atau LCD satu set yang palsu, tetap menggunakan lebih nyaman dan enak menggunakan LCD yang original. Cukup kita mengganti touchscreen-nya saja. Sudah sukses untuk pengerjaannya, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.